Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas keadaan market kripto ya, lalu kita akan membahas beberapa altcoin juga kira-kira yang memang yang banyak kalian request juga. Nah, mungkin sebelum kita masuk videonya, kita akan langsung masuk aja update keadaan market kripto hari ini itu bagaimana ya. Kalau kita lihat memang relatif ya lumayan bullish. Kenapa? Karena memang kalau kita perhatikan ya Bitcoinnya mulai bergerak lagi, tapi nanti kita lihat nih dampak terhadap altcoin-altcoin itu bagaimana ya. Yang pertama kita coba lihat dulu, ini ada beberapa altcoin yang memang lagi lumayan nih, kita bisa lihat ada Near Protocol naik sekitar 22%, ada The Graph ya, The Graph ini lagi baru mau bangun nih kayaknya ya, The Graph atau GRT ya. Cukup menarik The Graph prospeknya, ada Sol, ada Harmony One juga yang sebelumnya kita sempat diskusikan juga gitu ya, Harmony One, ada Rune, ada Torchain, dan lain-lain. Apakah ada yang koreksi? Masih ada yang koreksi, salah satunya Shiba. Nanti kita bahas nih Shiba kenapa dia koreksi, karena memang ada dampaknya juga terhadap Elon Musk gitu ya. Dan kita akan bahas hal itu. Kita coba lihat dulu dari Crypto Fear and Greed Index dulu kali ya. Untuk Crypto Fear and Greed Index-nya di level 72, jadi hampir sama seperti kemarin ya, masih sideways aja. Nah, kita coba lihat dari Bitcoin-nya sendiri, Bitcoin Rainbow Lock Price Chart, ini baru ya, kita baru update lagi. Nah, awalnya kita bisa perhatikan nih, awalnya mungkin selama kita bikin video ya, ini Bitcoin ini relatif di area warna kuning gitu ya. Tapi untuk saat ini kita lihat nih, sekarang Bitcoin ini di warna oranye. Artinya apa? Di warna oranye ini adalah is this a bubble? Apakah ini adalah suatu bubble? Artinya apa? Artinya hype untuk market crypto ini lagi naik lagi gitu ya. Karena kita sudah naik kasta lah istilahnya, kita sudah naik ke warna oranye ya. Dan kalau misalnya kita sudah di warna merah seperti sebelumnya di tahun 2013 di warna merah di sini, lalu di 2014 juga sempat malah di atas warna merah ya. Lalu di 2017 kita juga di warna merah di sini gitu. Nah, itu artinya kita sangat-sangat berhati-hati gitu. Kalau misalnya kita sudah di warna merah. Untuk sekarang kita masih di warna oranye tapi harus siap-siap lah. Kira-kira gitu ya. Kita masuk dulu ke analisa teknikal. Mungkin dari si Tech Dave, ini dari Twitter gitu ya. Yang pertama adalah memang Bitcoin ini mengikuti dua, bisa dibilang hampir mirip pergerakannya dengan dua hal. Yang pertama adalah 2017 Bitcoin, di mana price movement Bitcoin di tahun 2017, ini yang warna biru, nanti saya jelaskan juga ya. Yang kedua adalah gold fractal atau emas gitu ya. Ini di tahun sekitar 1970 sampai 79 pergerakannya ya. Kalau kita perhatikan sendiri di sini dia bilang nih, akan ada suatu perubahan. By December we'll know which path Bitcoin is choosing. Jadi Bitcoin akan pilih yang mana, 2017 atau emas gitu ya. Karena memang kalau kita perhatikan di sini sedikit mirip pergerakan mereka ya. Tapi di Desember ini, kalau misalnya Bitcoin naiknya drastis, berarti dia memilih jalan yang 2017. Pergerakan Bitcoin di 2017 naiknya lebih drastis gitu ya. Kalau misalnya lebih landai sedikit, ini lebih ke arah emas, gold gitu. Nah, ini kita bisa lihat terjadi di bulan Desember. Kira-kira di sekitar bulan Desember. Jadi ya, keputusannya itu di bulan Desember, Bitcoin milih jalur yang mana gitu ya, atau dia buat jalur baru, bisa aja gitu. Nah, lalu yang kita harus perhatikan lagi, lebih detail lagi, bahwa di kedua ini, di 2017 Bitcoin dan di 1970-an ini untuk emas, kita bisa perhatikan ada price dip yang cukup dalam juga sebenarnya. Ini mungkin di sekitar bulan November ke Desember, mungkin di mid November. Jadi kita harus hati-hati nih kalau misalnya ini bisa terjadi ya. Artinya apa? Artinya mungkin bisa ada dip untuk Bitcoin karena ini price Bitcoinnya sendiri ya. Mungkin kita bisa naik sampai sekitar 80 ribuan di sini atau 70 ribuan, lalu kita turun dulu ke 64 ribu baru kita naik lagi seperti itu. Jadi hati-hati kalau kita berdasarkan dua price ini gitu ya. Nah, kita akan bahas sekarang ke Dogecoin sama Shiba. Jadi si Elon Musk ini ada yang tweet si Slumdog Millionaire. Ini salah satu yang juga bisa dibilang dia jadi kaya gara-gara Dogecoin gitu. Makanya dia namanya Slumdog Millionaire. Di sini dia post almost a third of all US cryptocurrency holders on Dogecoin. Jadi ya banyak sekali masyarakat Amerika gitu ya. Masyarakat Amerikanya ini hampir sepertiganya mempunyai Dogecoin gitu. Dan ini si Elon Musk reply juga. Dia reply apa? Dia reply bahwa lots of people I talk to on the production lines. Jadi kalau misalnya dia lagi di production line di Tesla atau lagi bikin roket di SpaceX, keren banget ya, mempunyai Dogecoin gitu. Dan ini mereka bukan financial expert dan lain-lain. Jadi dia bilang kenapa dia support Dogecoin, karena memang ini adalah people's crypto. Jadi ini adalah people, orang-orang tuh mempunyai Dogecoin gitu, masyarakatnya, bukan financial expert dan lain-lain. Lalu ini ada yang tweet, di sini kita lihat ya. Lalu ini si Shiba Inu-nya tweet. Jadi dia ini account bukan akun official Shiba Inu-nya ya, tapi ini holdernya aja. Dia tweet, dia tanya Elon Musk apakah
kamu punya Shiba lah, kira-kira kayak gitu ya. How much SHIB are you holding? Tapi si Elon Musk jawabnya apa? Elon Musk jawabnya none. Nah, pada saat dia jawab enggak, artinya apa? Orang-orang tahu bahwa Elon Musk ini enggak punya Shiba. Artinya price Shiba itu juga cukup jatuh. Nanti kita bahas deh di teknikalnya Shiba dulu ya. Tapi kita akan masuk dulu mungkin ke teknikal Bitcoin, baru kita masuk ke altcoin-altcoin lainnya. Yang pertama kita coba lihat dari Bitcoin. Kalau misalnya kita lihat dari Bitcoin kemarin kita sempat analisa, mungkin dia masih bisa turun sampai sekitar 58.000, tapi ternyata dia malah naik ke atas. Ini good untuk Bitcoin, dia bounce back sendiri. Kalau dari Bitcoin Dominance memang kita sudah prediksi Bitcoin Dominance ini masih bisa naik. Gitu. Nanti kita coba juga lihat untuk Bitcoin Dominance-nya dulu. Kalau untuk 4 hour time frame kita lihat dari sini ya. Memang Bitcoin ini tes kembali nih, kita bisa perhatikan di sini, berarti ini line supportnya cukup kuat nih ya, di sekitar Golden Ratio 0,618, berarti di sekitar level 59 ribuan nih. Gitu, jadi di sini cukup kuat untuk Bitcoin gitu. Nah, di sini kita lihat dia sudah rally selama beberapa jam terakhir, mungkin akan ada koreksi sedikit gitu ya. Dan kita lihat nih, apakah Bitcoin bisa break all time high lagi di sini, di sekitar 66.000. Jadi ini masih cukup panjang sih sebenarnya perjalanannya. Kalau misalnya Bitcoin mau naik lagi, mungkin akan ada sedikit sideways dulu, baru naik lagi gitu, pelan-pelan. Hopefully sih seperti itu untuk Bitcoin. Tapi artinya apa? Artinya di sini Bitcoin menguat. Kalau Bitcoin menguat, kita kalau analisa Bitcoin dominance, kita bisa lihat juga nih. Bentar ya, kita coba lihat Bitcoin dominance-nya. Nah, kita kalau lihat Bitcoin dominance-nya sendiri, ini persis seperti yang kita jelaskan kemarin. Hit support, dia turun ya, hit support. Lalu di sini kita bisa perhatikan nih, Bitcoin dominance-nya mengalami kenaikan. Makanya kalau kita perhatikan, altcoin beberapa masih belum naik. Ya, karena Bitcoin dominance-nya mulai naik lagi. Dan kalau prediksi saya, ini mungkin akan menjadi resistennya nih. Di sekitar, berapa nih? 46% ya. 45,98 sampai 45 di daerah sini. Kenapa? Karena kita lihat di sini adalah supportnya menjadi di sini ya, di level ini, lalu di sini menjadi resisten. Jadi kita ambil dua area ini untuk Bitcoin dominance punya resisten lah. Jadi hopefully di sini dia bisa menahan, istilahnya dia bisa menahan Bitcoin dominance-nya supaya nggak naik lagi gitu ya. Jadi dia bikin dulu nih lower, ini kan mau bikin lower low lagi. Jadi kalau misalnya dia turun dari sini bisa bikin lower low. Nah, ini yang kita mau. Berarti ini adalah indikasi untuk altcoin season gitu. Itu yang kita harapkan. Kembali lagi ini untuk Bitcoin dominance. Nah, sekarang kita masuk ke altcoin. Mulai mungkin dari Harmony One ya, karena banyak dari kalian yang nanya Harmony One gimana nih. Harmony One sempat kita rekomendasikan juga sebenarnya sebelumnya di video minggu lalu kalau nggak salah, di sekitar sini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari video minggu lalu, mungkin ini udah naik sekitar 50% kali ya kalian. Sekitar berapa ya, sekitar 15-16 Oktober gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya sudah naik sekitar 50%. Memang dia ada sentimen positif cukup lumayan sih untuk Harmony One ya, event-event di akhir Oktober ini. Dan kita bisa perhatikan targetnya sendiri kalau kita lihat dari one day time frame. Nah, kita lihat nih, pertama target kita di 1,414 dan ini sudah ke-achieve ya, sudah kena. Lalu berikutnya sebenarnya di 0,618, ini belum, di sekitar 35 sen. Tapi target personal saya ini ya Harmony One itu di sekitar setengah dolar. Bukan setengah dolar dulu, 0,40 sen dulu. 0,40 sen kenapa? Karena memang ini adalah pattern cup and handle-nya. Apakah masih boleh beli Harmony One? Kalau misalnya kalian belum beli, mungkin mendingan tunggu pullback dulu. Jadi jangan beli sekarang karena bisa dibilang lebih beresiko lah. Mendingan ambil kesempatan yang lain gitu ya. Jadi ini untuk Harmony One sudah terbang, jangan dikejar juga kira-kira ya. Tapi fundamental masih bagus. Kalau misalnya dia mengalami pullback, nah itu baru good opportunity untuk beli. Tapi kembali lagi, ini harus disclaimer on juga, and do your own research ya. Ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual. Nah, untuk target sendiri Harmony One sebenarnya kalau di akhir tahun mungkin $1 ya. Kalau dari tokenomics-nya dia sebenarnya $1 itu bukan sesuatu yang mustahil untuk Harmony One. Tapi $1 ini ya cukup tinggi ya. Kalau dari harga sekarang ini masih naik sekitar 200% gitu. Jadi kalau misalnya untuk target saya mungkin ya sekitar di 0,5 sen atau di setengah sen, ini masih cukup oke lah, cukup realistis juga sebenarnya untuk Harmony One sendiri ya. Naik sekitar 49% dari harga sekarang. Oke, jadi fundamental masih oke untuk Harmony One. Kita bahas The Graph USDT. The Graph ini di fundamentalnya secara Web3, jadi dia cukup unik sekali menurut saya. Dan memang ini sesuai juga, sempat kita analisa di beberapa video sebelumnya juga. Dia breakout dari falling wedge pattern ini. Ya, target kita sudah di-achieve ya, di sekitar berapa nih ya? Di sekitar $1. Jadi $1 sudah achieve dan sekarang dia hit resistance memang. Resistennya kenapa? Di sini resisten karena di sini menjadi previous stopnya untuk The Graph gitu. Jadi kalau misalnya The Graph sekarang dia bisa
turun dulu, konsolidasi mungkin ya, mungkin konsolidasi di sini. Nah, mungkin itu masih good opportunity sih untuk kalian beli kalau misalnya The Graph ini. Nah, kalau misalnya beli, mungkin The Graph ini bisa di daerah sini. Mungkin kalau misalnya kalian mau beli, berarti ini daerah sekitar berapa ya? Bentar ya, kita coba lihat nih. Target belinya kira-kira di harga berapa? Di sekitar 0,93an lah, 0,93 dolar. Berarti kalau 0,93 kita coba lihat dari sini harganya, karena kita nggak analisa chart IDR-nya ya, di sekitar 13 ribuan. Jadi masih oke lah untuk The Graph sendiri, 0,93, 0,94 kalau kalian mau beli. Dengan target memang The Graph ini bisa ke sekitar daerah ini sih, 1,31 1,26 dolar gitu. Kenapa saya suka The Graph salah satunya? Karena The Graph ini sebenarnya belum rally-nya belum terlalu kencang gitu, jadi belum terlalu tinggi. Kita bisa perhatikan dari bulan Juli ini dia naik hanya sekitar 116%. Itu sangat kecil kalau dibandingkan dengan Harmony One tadi, dibandingkan dengan Solana dan lain-lainnya ya. Jadi The Graph ini masih oke lah. Kalau kita perhatikan lagi dari all-time high-nya dia di sekitar 2,8 dolar, itu masih cukup jauh juga ya kalau untuk all-time high. Dari harga sekarang aja masih sekitar 176%. Gitu, jadi The Graph salah satu yang cukup bagus, tapi menunggu pullback dulu, karena dia sudah rally cukup tinggi lah. Itu The Graph. Kita bahas sekarang Dogecoin. Dogecoin, karena Elon Musk tadi kan, karena Elon Musk bilang kayak gini ya, people crypto, lalu dia nggak hold Shiba. Salah satunya Dogecoin ini ya ada sentimen positif sedikit, makanya dia ada pumping kemarin gara-gara hal itu. Nggak pumping juga sih, naik hanya sekitar 9% ya. Tapi Dogecoin saya rasa sih dia, kalau kita lihat perhatikan dari sini ya, dia baru aja breakout dari pattern yang ini, wedge pattern. Bisa cek video saya yang Dogecoin, nanti saya coba link ini di deskripsi ya. Nah, kalau Dogecoin untuk sekarang, mungkin kalau kalian mau beli ya di sekitar 0,25 dolar lah. Nanti tinggal dikali aja untuk di sekitar 14 ribu ya, 0,25 dolar itu di berapa? 0,25, sekitar 3.500. Oke, 3.500 ini soalnya cukup kuat sih supportnya. Kita lihat di sini ya. Ini menjadi resisten, menjadi resisten lagi. Dia berhasil breakout. Mungkin dia bisa konsolidasi dulu di sini dengan supportnya di sekitar 0,25, dan kita menunggu lagi nih momentum lagi untuk Dogecoin. Dan Dogecoin ini naiknya tuh sangat-sangat kecil. Kita lihat ya. Biasanya saya ambil dari patokannya tuh dari 20 Juli. Pada saat dia mulai recovery ya. Hampir semua kripto mengalami recovery di tanggal 20 Juli. Nah, pada saat dia recovery, nah, dia baru naik sekitar 55%. Jadi masih ada opportunity sebenarnya untuk Dogecoin. Apakah Dogecoin masih bisa ke 1 dolar? Kalau misalnya ini sih mungkin bisa, karena tadi juga nih kita dari Elon Musk sendiri ya, tapi kita nggak tahu kapannya gitu ya. Kapannya itu masih menjadi tanda tanya. Ini untuk Dogecoin, kita bahas sedikit untuk Shiba. Shiba ini sempat kita diskusin di video kemarin. Kita bahas Shiba di video kemarin. Sempat kita bilang juga, Shiba kalau mau beli pada saat all-time high-nya dia. Dan memang dia turun karena tweet itu ya, turun. Tapi dia berhasil bounce back up lagi. Kalau seperti ini artinya apa? Artinya memang salah satu kelebihan Shiba itu adalah komunitasnya. Shiba Army-nya nih, siapa Shiba Army? Coba bisa komen juga ya. Nah, Shiba Army-nya juga masih kuat sih, sebenarnya ini bisa menahan. Kita lihat ini Shiba, kalau misalnya ini masih bisa beli di daerah all-time high-nya sebelumnya. Walaupun dia cukup ada bad news dengan kehilangan supportnya si Elon Musk lah istilahnya. Jadi kayak kalau Elon Musk tweet tentang ini, gara-gara kita tahu bahwa si Elon Musk nggak hold Shiba, mungkin orang-orang jadi lebih, wah ini kan nggak disupport, istilahnya kayak gitu ya. Tapi saya masih cukup positif dengan Shiba sendiri, dengan target masih di sekitar sini ya, jadi belum berubah targetnya sendiri. Tapi mungkin akan sedikit lebih lama lah, mungkin dia akan sedikit konsolidasi dulu, terus kita tunggu dia mungkin di listing di Robinhood, baru mungkin dia bisa naik lagi. Kira-kira ini untuk Shiba, jadi masih oke. Terakhir kita bahas tentang Matic. Matic ini sudah lama kita nggak bahas juga. Nah, kalau untuk Matic, ini sebenarnya masih salah satu yang fundamentalnya kuat, layer 2-nya Ethereum. Dan satunya lagi, Matic itu tuh sangat bekerja sama dengan gaming platform cukup besar juga. Jadi gaming, crypto gaming, dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau kita lihat crypto gamingnya jalan, mungkin layer 2 yang bisa jalan itu adalah Matic. Gitu sih, jadi kita masih menunggu nih kapan gaming sektor itu blow up lah di crypto istilahnya ya. Untuk Matic harus diperhatikan, dia ada sedikit membuat rising wedge pattern di sini. Jadi kalau misalnya Matic mengalami penurunan atau kalian yang belum punya Matic, ya ini salah satu oke sih, harga yang tepat untuk kalian mau beli. Misalnya di sekitar 1,4 dolar, itu di sekitar 19.000 ya. Hampir sama jadi di sini ya. Jadi ini adalah rising wedge-nya dia. Kalau misalnya dia nggak bisa breakout dari sini, dia turun ke bawah, dia breakdown. Nah,
di sini adalah level untuk kalian membeli Matic kira-kira, dan ini good level sih sebenarnya ya, cukup murah sekali di sekitar 19 ribuan ya. Kira-kira itu saja sih video untuk sekarang, kita review 5 altcoin dan juga update market crypto. Jangan lupa share videonya, like, dan subscribe juga kalau kalian belum subscribe, and see you in the next video. Bye bye.